Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Nama saya Muhammad Fajar Shadiq. Semester 7 di sini saya akan membahas tema besar terkait bersuci. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan utama mudah-mudahan ilmu yang akan diperoleh bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas tema besar terkait wudu, saya pribadi di sini akan menjelaskan terkait tema wudu yang mana ini dibuat untuk ulangan tengah semester mata kuliah teknik presentasi. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya membuat tema wudu bersuci sebelum beribadah, yang dimana artinya wudu adalah ritual bersuci dalam Islam yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, terus untuk membaca Al-Quran. Dari pengertian di sini saya simpulkan bahwasanya kita semua sebagai umat Islam, apa yang kita lakukan untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, itu awal mulanya dan awal itu harus bersuci dan itu kita harus berwudu. Bisa dilogikan ketika kita menghadap siapa orang yang berwibawa, kita menghadap ke Bapak Presiden, maka apa yang kita persiapkan? Terutama pasti yang kita persiapkan adalah diri kita, pakaian kita yang bersih. Sebaliknya juga kita mengharap zatnya Allah yang kita sudah diciptakan. Masa iya kita gak berwudu kalau kita melaksanakan sholat, kalau kita beribadah? Masa iya gak berwudu? Kan kurang etis dong. Oke, saya mengutip ini ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan bersuci. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, ketika kalian akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Quran surah Al-Maidah. Selanjutnya pentingnya wudu dalam Islam. Yang pertama ialah kunci sholat. Wudu adalah syarat. Dalam syarat sahnya sholat. Jadi apa sih perbedaan syarat dan rukun? Kalau syarat itu di luar, kalau rukun itu di dalam. Berarti wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Berarti kan di luar. Berarti kita sebelum melaksanakan sholat, maka syarat sahnya adalah kita wudu. Untuk yang kedua, kebersihan fisik. Wudu memastikan kebersihan anggota badan yang sering terpapar kotoran dan debu. Di sisi lain, ketika kita sudah melaksanakan wudu, marilah kita lihat kondisi yang mau kita pakai sholat, pakaian yang mau kita pakai sholat, apakah ini sudah bersih, apakah ini sudah
tidak ada najis, apakah ini tidak terkena kotoran? Itu harus kita perhatikan sebagai kita umat Islam. Seperti itu. Untuk yang terakhir, penyucian spiritual lebih dari sekedar kebersihan fisik. Wudu juga membersihkan dosa-dosa kecil. Wudu ini pentingnya wudu. Jadi wudu ini penyucian spiritual. Ketika saya berada di pesantren, ada seorang mursyid yang mengatakan wudu itu bisa, bahasanya itu bahasa Jawanya melogrotkan. Maksudnya melogrotkan itu menghilangkan dosa-dosa kita, terutama dosa kita yang kecil, mulai dari kita hibah dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya tata cara wudu yang benar. Untuk tata cara wudu yang benar, yang pertama adalah niat. Niat wudu itu yaitu nawaitul wudu'a bi raf'il hadathi ila akhirih. Untuk yang kedua itu berkumur atau istinsyak. Kalau di bahasa kita istinsyak itu nyesep banyu marang irung. Itu kalau bahasa kita. Jadi niat, terus berkumur dan istinsyak. Jadi istinsyak kalau menurut bahasa kitab itu tadi yang saya bicarakan nyesep banyu marang irung. Untuk yang ketiga yaitu basuh wajah. Jadi habis berkumur itu basuh wajah. Terus untuk yang keempat, tata cara dari wudu yang keempat ialah basuh tangan sampai siku. Itu yang keempat. Untuk yang kelima yaitu mengusap kepala dan telinga. Mengusap kepala gini, langsung ke telinga. Terus untuk yang terakhir yaitu basuh kaki hingga mata kaki. Jadi sampai lutut, sampai mata kaki. Itu tata cara wudu yang benar. Saya punya panduan wudu, bukan panduan tata cara benarnya wudu, tidak. Akan tetapi di setiap kita melakukan wudu itu ada doa-doa yang dipakai. Saya ingat yang ketika basuh wajah. Di basuh wajah ini ada doanya sendiri. Untuk yang terakhir yaitu membaca doa. Ketika kita awal dari melakukan wudu pasti ada doa. Nawaitul wudu al-rafil hadatsil asghari ila akhirih. Baik begitupun kita selesai melakukan wudu itu ada doanya juga. Untuk yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat wudu. Yang pertama, hikmah dan manfaat wudu ialah kesehatan jasmani, membantu menjaga kebersihan kulit, terutama area yang rentan terhadap kuman atau bakteri. Saya simpulkan saja untuk hikmah dan manfaat wudu. Hikmah dan manfaat wudu ini banyak sekali hikmah dan manfaat wudu. Ketika kita dawamul wudu, kalau bahasa kitab itu dawamul wudu itu melanggengkan wudu. Ketika kita dawamul wudu, ketika kita suka berwudu, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat dan hikmah itu banyak sekali dari bab wudu ini tersebut. Oke, cukup sekian dari saya atas nama Muhammad Fajar Shadiq. Apabila penyampaian untuk materi wudu yang dimana ini kurang dapat dipahami, maka kita nanti berdialog dan bertanya kenapa kita kok sholat itu wudu, kenapa kalau kita
kentut misalnya, kenapa kok yang diwudu itu wajah, telinga dan apa yang sudah di bab ini tadi. Maka kita akan nanti menyampaikan dan berdialektika terkait seputar wudu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga saya pribadi bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Bila liqa fi ghairil awqat ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.